Sonia berbalik badan. Nadira, jangan bercanda kamu. Jessica kembali menghisap rokoknya dalam-dalam dan menghembuskan asap ke udara melalui mulut dan hidung. Menurut lo hal beginian bisa dibercandain? Ya kalau gue nggak masalah sih rahasia lo terbongkar nanti. Gue bisa cari ATM berjalan lainnya. Tapi lo, memangnya lo bisa cari keluarga yang lain? Enggak kan? Lo bakal kehilangan orang tua lo, kakak lo, jabatan lo, mimpi-mimpi lo. Atau lo mau cari keluarga asli lo? Atau bahkan mereka sudah mati? Ya intinya kalau semua ini terbongkar, lo yang akan paling menderita dan kehilangan segalanya. Karena itu, Jessica menekan ujung rokok di asbak yang ada di meja. Lalu berbalik badan dan menatap Sonia yang tampak mematung di tempat. Karena itu gue memberitahu lo identitas anak kandung kedua orang tua lo. Karena gue nggak mau lo menderita. Anggap saja ini balas budi, karena selama 6 tahun ini lo bantu finansial gue. Mungkin lebih tepatnya gue maksa lo tapi lo tetap ngasih gue. Gue bisa gunain uang itu untuk orang tua gue di kampung. Sonia masih diam. Sejak tadi belum memberikan reaksi apa-apa. Dia terlalu syok sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Sejujurnya Sonia sempat berharap anak kandung kedua orang tuanya sudah meninggal, sehingga Sonia bisa tetap menjadi putri mereka. Karena Sonia sendiri tidak tahu di mana kedua orang tuanya. Sonia pernah bertanya, apa dia anak angkat? Kedua orang tuanya marah tertawa. Ma, Pa, apa aku anak angkat? Abang kamu jahili kamu dan bilang kamu anak angkat ya? Atau bilang kamu anak pungut dari tempat sampah? Tanya Marshanda hari itu sambil tertawa. Iya, dulu papa ambil kamu dari peternakan sapi. Sebenarnya kamu itu anak sapi Sonia, ucap Handaru sambil tertawa. Mas, Marshanda mencubit lengan suaminya dan menggeleng-geleng. Seperti biasa Handaru akan tertawa. Apalagi melihat Sonia berkaca-kaca tandanya kejahilannya berhasil. Tuh kan kamu sih. Maaf, sayang, papa bercanda. Tentu saja kamu anak kandung mama dan papa. Papa sendiri yang menemani mama kamu saat melahirkan kamu. Iya, udah nggak usah dengerin abang kamu. Dia emang begitu kan suka jahil sama kamu. Nanti kalau dia masih ledek kamu anak pungut, kamu bilang aja dia juga anak pungut. Saat itu usia Sonia masih 15 tahun dan abangnya memang sering meledeknya anak pungut. Sonia tahu abangnya hanya bercanda. Ternyata benar, dia benar-benar anak pungut. Tersadar dari lamunannya, Sonia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Pertemuannya dengan Jessica saat itu, Sonia sudah tahu cepat atau lambat, putri kandung orang tuanya pasti akan kembali. Tapi tetap saja dia terkejut dan sedih mendengar kabar ini dari Jessica. Semua keputusan ada di tangan lo. Beritahu orang tua lo dan lakukan tes DNA agar mereka percaya Nadira putri kandung mereka, lalu lo pergi sejauh mungkin dan hidup sendiri. Atau lo bisa menyimpan rahasia ini selamanya dan gue akan bantu lo. Sebagai balas budi lo banyak membantu gue. Sonia kembali dilema, pikirannya kacau dan berkecamuk sekarang. Di satu sisi, dia tidak ingin rahasia ini terbongkar. Karena selain orang tuanya yang sekarang, Sonia tidak punya siapa-siapa lagi. Entah bagaimana dia dan Nadira tertukar. Emang sengaja ditukar? Atau bagaimana, Sonia tidak tahu. Tapi yang jelas dia tidak ingin berpisah dari mereka. Namun di sisi lain, kasihan Nadira tidak bisa bertemu orang tua kandungnya. Kasihan juga Papa Handaru dan Mama Marshanda tidak bisa bertemu putri kandungan mereka. Pikirkan baik-baik, Jessica mendekat dan berdiri tepat di depan Sonia. Gue selalu dukung lo. Entah bagaimana gue di mata lo, tapi di mata gue lo seperti teman sendiri. Gue baru menyadarinya belakangan ini, ternyata kita sudah bersama selama 6 tahun. Awalnya gue memang anggap lo mesin ATM berjalan gue. Tapi seiring berjalannya waktu gue sadar kalau lo adalah salah satu orang yang nggak pernah ninggalin gue.
Meskipun mungkin lo juga terpaksa baik sama gue. Sejujurnya gue juga nggak mau meras uang lo. Tapi gue butuh uang. Gue ingin keluar dari pelacurnya Madam Joy, tapi gue juga butuh uang untuk biaya hidup gue dan orang tua gue di kampung. Karena itu gue selalu minta uang yang banyak. Mungkin ini sudah terlambat, tapi aku minta maaf dan berterima kasih dengan tulus. Maaf selama ini gue jahat sama lo, memeras uang lo dan sering kasar sama lo. Gue juga mau berterima kasih, terima kasih untuk segala bantuan finansial yang lo kasih. Sonia memandangi wajah Jessica lama. Mencoba membaca ekspresinya. Apa dia berbohong atau benar-benar tulus? Entahlah, Sonia tidak bisa menebak. Dan dia benar-benar bingung harus mengambil keputusan apa sekarang. Dia butuh waktu untuk memikirkan ini. Ayolah, izinkan Papa bertemu Samudra. Memangnya Papa sudah introspeksi diri? Sudah menyadari kesalahan Papa? Prayoga menghembuskan napas kasar. Kemarin Papa sudah bicara sama Mama kamu. Katanya Papa terlalu manjain Samudra. Terus katanya Papa mengajari hal-hal yang nggak baik, contohnya menyuruh Samudra untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Papa bingung di mana letak nggak baiknya. Ambisius itu baik kan? Hidup tanpa rasa ambisius hidupnya pasti cuma gitu-gitu aja. Ambisius itu bisa jadi motivasi diri naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalau hidup cuma mengandalkan prinsip, ya udah hidup gue emang gini, mau gimana lagi? Ya udah jangan mengharapkan yang namanya kesuksesan. Contohnya saja perusahaan keluarga kita. Ya memang benar perusahaan Erlangga Group sudah ada sejak kakek buyut. Tapi kalau kakek kamu, Papa dan kamu tidak bisa mengelola perusahaan ini, ia pasti akan bangkrut bertahun-tahun yang lalu. Terus kenapa masih bisa bertahan? Ya karena pola didik keluarga kita. Kita diajarkan untuk bekerja keras, disiplin, dan ambisius. Semua itu harus ditanamkan dari kecil, mulai sekarang saat umur Samudra masih 5 tahun. Sagara menarik nafas dalam-dalam. Menyiapkan stok kesabaran yang sebanyak-banyaknya sebelum berdebat dengan papanya. Oke, aku setuju kita harus disiplin, bekerja keras, dan ambisius. Tapi kita juga harus bisa menempatkan ketiga hal ini di kondisi yang tepat. Contohnya, ambisius belajar itu baik. Tapi ambisius untuk mendapatkan apapun itu nggak baik, Pak. Karena nggak semua hal bisa didapatkan. Apalagi kalau kita meminta anak harus mendapatkan sesuatu tapi kita nggak mengajarkan bagaimana meraih sesuatu ini. Contoh sederhananya, Samudra harus mendapatkan mangga hari ini juga. Kalau otak anak nggak sampai, anak itu bisa mencuri. Kita perlu ajarkan langkah-langkah mendapatkan mangga yang baik. Prayoga terdiam terlihat seperti meresapi kata-kata Sagara. Pak, aku juga masih belajar, aku masih punya banyak kekurangan. Aku masih membutuhkan bantuan Papa untuk mendidik putraku. Tapi aku harap Papa bisa bekerja sama denganku dan Nadira. Aku berharap Papa menghargai cara kami mendidik Samudra, karena Samudra anak kami. Prayoga menarik nafas dalam lalu menganggukkan kepala. Ya tapi jangan larang Papa ketemu Samudra. Dia cucu satu-satunya Papa. Dia kesayangan Papa. Ya. Setelah mengobrol mereka kembali lagi menuju ke taman. Di sana ada Natasha, Nadira, Emma dan yang sedang bermain dengan Samudra. Cucu Opa. Opa, Samudra berlari dan menghamburkan diri memeluk opanya. Prayoga langsung menggendong cucunya. Tapi kali ini tidak mencium, takutnya Samudra tempo hari dan tidak mau digendong lagi. Malam hari. Di ruang makan itu, sebuah keluarga kecil terlihat bahagia sedang menikmati makan malam. Sambil sesekali bercanda dan melempar tawa. Suasana hangat menyelimuti mereka, meskipun di luar terdengar dinginnya gemericik hujan. Keluarga ini adalah segalanya untuk Sonia. Tempat yang mendapat kasih sayang, tempatnya berpulang, tempatnya melepas lelah, tempatnya berlindung dan segalanya. Belum tentu keluarga kandungnya akan menyayanginya sebesar ini.
Entah apa jadinya, jika Sonia tidak hadir di keluarga ini. Sonia benar-benar takut ditinggalkan mereka. Sebesar apapun kasih sayang mereka padanya, jika putri kandung yang asli datang, mereka pasti berpaling dan Sonia akan ditinggal sendiri. Sayang, kenapa? Nggak nafsu makan kok, makannya diaduk-aduk aja. Kalau nggak suka sama menu makan malam kita, Mama bisa masakin lagi atau bisa pesan dari luar. Sonia mengerjap mendengar suara lembut ibunya. Enggak kok, Ma. Ini aku makan. Sonia tersenyum memasukkan sesendok nasi dan lauk ke mulutnya. Atau kamu galau? Tanya Handaru. Galau kenapa apa? Galau perjodohan kamu dengan Sagara dibatalkan karena istrinya sudah kembali. Sonia langsung menggelengkan kepala. Enggak, Pak. Aku nggak lagi galau, apalagi galauin Kak Sagara. Udah jujur aja sama papa mama. Nggak usah ditutup-tutupi gitu. Wajar kok kamu patah hati. Mama juga perempuan, mama mengerti perasaan kamu. Siapa sih nggak sedih nggak satu dengan laki-laki yang dicintai. Marsyanda menggenggam tangan Sonia dan mengusap punggung tangannya. Sonia hanya meringis, bingung harus merespon bagaimana. Jelas dia tidak mungkin galau karena Sagara. Karena sejak awal Sonia tidak mencintai saudara. Tapi tidak mungkin juga Sonia jujur alasan galaunya ini. Kamu boleh galau, boleh sedih, boleh marah. Tapi mama harap hanya sebatas itu ya. Jangan sampai ada hal-hal seperti. Maksudnya mama khawatir aku jadi pelakor. Marsyanda meringis dan tertawa. Begitu juga Sonia yang ikut tertawa. Enggak lah, Ma. Aku memang mencintai Kak Sagara. Tapi aku nggak akan sejauh itu. Ini aku lagi to move on. Handaru menatap istrinya. Bisa-bisanya berpikir begitu, jelas putri kita nggak mungkin melakukan itu. Ya, Pa, Mama cuma menasehati putri kita supaya nggak ke jalan yang salah. Mama percaya kok Sonia nggak mungkin melakukan itu. Terus selain itu mereka juga sudah bahagia. Mereka sudah melewati banyak kesulitan. Kasihan kalau harus menghadapi cobaan aneh-aneh. Kemarin, Mama meeting dengan Nadira. Terus hangout bareng. Ternyata anaknya seseru itu. Senyum Marsyanda mereka sambil mengingat-ingat momen seru kemarin. Dia juga sangat cerdas. Tidak heran kalau Natasha sangat menyayanginya. Coba aja dia masih single, Mama jodohin dia sama kamu, ucap Natasha sambil menatap Hiro. Hiro hanya tersenyum, tidak menanggapi apa-apa. Ngomong-ngomong kapan kamu nikah? Tanya Handaru pada putranya. Ingat umur. Kamu udah nggak muda lagi. Sebentar lagi mau 40 tahun kan? Lihat Sagara sama Roger, sahabat kamu, mereka sudah punya anak. Masa kamu masih solo player aja? Sebentar lagi, Pa. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kamu juga bilang sebentar lagi. Sebentar lagi itu kapan? Marsyanda juga menatap pada putranya. Sebenarnya kriteria kamu tuh seperti apa sih? Masa dari sekian banyak ratusan perempuan, nggak ada yang kamu suka? Marsyanda sampai menggeleng-gelengkan kepala. Segala sudah Marsyanda lakukan, mulai dari mengenalkan Hiro ke anak-anak teman-temannya, mendaftarkan ke Kencan Buta, agensi khusus yang memang mencari jodoh. Tapi hasilnya nihil sampai sekarang. Ada saja alasan Hiro menolak cewek-cewek itu. Atau jangan-jangan kamu nggak suka cewek lagi? Handaru menyipitkan mata pada putranya. Aku masih normal, Pak. Aku belum nemu yang pas aja. Saat Handaru dan Marsyanda terus bertanya ini itu pada Hiro seputar asmara, Sonia hanyut dalam pikirannya sendiri. Dia memikirkan ucapan Marsyanda soal Nadira tadi. Setahu Sonia, mereka baru sekali bertemu dan jalan bersama. Tapi Marsyanda seolah merasa akrab dengan Nadira. Ternyata ikatan batin mereka sangat kuat. Meskipun mereka tidak menyadari itu, tapi ikatan tidak bisa berbohong. Bagaimana ini? Sonia semakin ketakutan sekarang. Takut ditinggalkan mereka. Kak Hiro.
Sonia mengerucutkan bibir saat Hiro hendak memasukkan keripik ketela ke mulut Sonia, tapi justru dimasukkan ke mulutnya sendiri. Kak, giliranku aaaa, Sonia merengek dan membuka mulutnya lagi. Kali ini Hiro tidak jahil dan memasukkan keripik itu ke mulut adiknya. Sekarang mereka ada di taman samping rumah. Duduk di salah satu bangku di dekat kolam renang. Mereka mencari udara malam setelah makan malam tadi. Dengan Sonia tiduran di bangku dengan kepala berada di paha Hiro. Hiro sesekali mengusap rambut adiknya sambil memasukkan keripik ketela ke mulutnya. Kak. Kenapa sih kakak belum nikah? Belum mau nikah aja. Serius. Ya udah kakak belum siap menikah, tapi kenapa kakak nggak coba deket sama perempuan? PDKT atau pacaran gitu. Biar orang-orang nggak ngira Kak Hiro itu gay. Dulu gosipnya kan Kak Hiro pacaran sama Kak Roger, tapi Kak Roger udah nikah. Sonia tertawa. Teringat dulu keluarga besar sempat mengira Hiro dan Roger pacaran. Kamu suka sekali bergosip. Hiro mencapit rahang adiknya dengan ibu jari dan jari telunjuk lalu menunduk dan mencium keningnya. Hiro kembali menegakkan badan dan mengunyah keripik sambil menatap ke depan. Sedangkan Sonia memandangi wajah kakaknya dari bawah. Dia sangat tampan. Mau dari samping kanan, kiri, atas, bawah selalu terlihat tampan. Setiap detik, setiap mereka bersama, Sonia selalu mengagumi kakaknya. Hiro, sangat sempurna di mata Sonia. Sebelum, Sonia tahu Hiro bukan kakak kandungnya, Sonia hanya mengagumi Hiro sebatas kakak. Tapi setelah dia tahu Hiro bukan kakak kandungnya, rasa kagum sebagai kakak berubah menjadi rasa kagum cinta. Cinta perempuan dewasa pada laki-laki dewasa. Setiap hari perasaan ini semakin kuat, sekarang saja jantung Sonia ingin meledak. Kenapa menatap kakak begitu? Hiro menurunkan pandangan hingga mata uangnya menatap kedua bola mata cantik adiknya. Aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Kalau aku bukan adik kakak, kakak masih sayang aku. Hiro mengerutkan dahi, kalau kamu bukan adik kakak. Ya, misalnya saja tiba-tiba aku bukan adiknya kakak, kakak masih memperlakukanku sebaik ini. Selalu ada saat aku butuh. Selalu melindungiku apapun yang terjadi. Tidak pernah meninggalkanku sendiri. Dan selalu menemaniku saat aku merasa sedih, kesepian bahkan marah sekalipun. Bisakah kita tetap begitu? Hiro mengusap rambut Sonia dengan belayan lembut sekali. Misal kalau kamu bukan adik kakak, kakak akan menikahimu.